Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah hari ini Jumat ya. Tahniah pada yang lahir hari Jumat. Wiridnya supaya khawatir lupa diingatkan. Ada yang kalau dari Al-Quran, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi yang Abun sampaikan khususnya dari amalan, ya kafi, ya mugni, ikfini, wagdini. Nah, kemudian bagi yang sedang sakit ya, khususnya dari Brunei ada permintaan ya dari orang yang lagi sakit, lagi di hospital, di rumah sakit, isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaun la yughadiru saqama. Atau juga di negeri kita dimanapun mereka yang sakit itu lagi di rumah sakit atau tidak di rumah sakit, kita pun ya mudah-mudahan dijadikan sehat wal afiat, sehat lahir dan sehat fisik dan pesak. Jadi poketnya pun sehat mudah-mudahan. Kemudian pengajian kita ini alhamdulillah sudah sampai pada dari awal dari Al-Fatihah ini. Hari ini akan menyampaikan pengajian ayat 38, 39, 40, 41, bolehlah sampai 42. Maka karena tanggung ya, jadi dan ayatnya pendek-pendek lah, insya Allah ini sudah hafal. Dipersilakan Anja Wahid untuk membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أوف بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. صدق الله العظيم. Ya, sampai ayat 42 ya. Shadaqallahul Azim, maha benar Allah yang maha agung, boleh ditambah dengan segala firman-Nya. Ayat 38 masih menyambung riwayat tentang Nabiullah Adam, Siti Hawa, kemudian iblis dan makhluk berupa ular yang diturunkan dari surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
pada ayat sebelumnya diterangkan fatalaqqa Adamu, maka Nabi Adam menerima min rabbih dari Allah, dari Tuhannya, bi kalimatin dengan kalimat fataba alaihi. Jadi bacaan doanya itu Rabbana, ya Rabbana, baca dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Rabbana ya ayat 38. Kulna, maka kami Allah berfirman, ihbitu, turunlah kamu semua, Nabi Adam, Siti Hawa, iblis, kemudian ular, minha, dari sorga, jami'an, semuanya. Fa'imma, kemudian jika datang ya, fa'imma mangka anapon ya tianakum, jika datang kepada kamu sekalian, khususnya pada Nabi Adam dan Siti Hawa, juga kepada iblis, mini, dariku, maksudnya dari Allah, hudan, petunjuk. Maksud di sini hudan, agama, bimbingan agama. Ada pertanyaan ada yang nanyakan, apa sih agama itu? Kaidah agama itu wad'un ilahiyun, itu agama samawi. Ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi, agama yang dari Allah, yang sumbernya dari langit, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada nabi-nabinya. Wad'un ilahi, aturan Allah. Saikun, yang mendorong. Lizawil ukul, bagi orang yang punya akal. Sehingga ada yang menyatakan ad-dinu wal aqlu, agama itu bagi orang yang berakal. La dina liman la aqlalah, tidak ada kewajiban agama bagi orang yang tidak punya akal, maksud gila. Kalau orang gila itu tidak diminta tanggung jawab, tidak ada taklif, tidak ada beban bagi orang gila itu. Ladina liman la aqlalah, tidak ada panduan agama, tidak ada kewajiban agama. Melakukan dosa pun tidak dibandingkan pertanggungjawaban. Itu keuntungannya jadi orang gila. Mau tidak? Na'udzubillahi min dzalik, ya, supaya bebas dari kewajiban tidak usah salat subuh. Mending gelo aja, lebih baik gila. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Ikuti petunjuk Allah. Ad-dinu wal aqlu. Tapi kaidah yang tadi itu wad'un ilahiyun, aturan dari Allah. Sa'iqun, yang mendorong, lidzawil ukul, bagi orang yang berakal, bi ikhtiyarihim, dengan ikhtiar mereka. Iyahu,
hanya pada Dia Allah. Ya, jadi harus ikhlas lillahi ta'ala. Iyahu fil hali, di dalam semua keadaan di dunia ini, wal ma'ali, dan kita ibadah untuk kepentingan akhirat. Ikhlas lillahi ta'ala. Doanya Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, firman berikutnya, faman tabi'a, maka barang siapa mengikuti hudaya, petunjuk dariku, yaitu hidayah sudah diterangkan, yang mahal itu hidayatuddin dan hidayatut taufik, yaitu paham lalu untuk beramal. Maka Multajam punya misi berilmu, beramal, tafakuh, dan berakhlakul. Itu sudah 4 target itu, kalau tercapai insya Allah selamat. Fala khaufun, maka tidak ada rasa takut miskin. Fala khaufun ini penyakit, Allah yang mengamankan. Wa amanahum min khauf, Allah yang akan memberikan keamanan kita dari rasa takut. Fala khaufun alaihim, maka orang yang mengikuti petunjuk tidak punya rasa takut. Walaum, dan tidak pula mereka yahzanun, bersedih hati. Sedih hati itu penyakit. Akan hajat sebulan lagi, duit belum ada, sedih. Padahal 40 hari yang akan datang, kenapa sedih? Oleh itu kita diperintah berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min ghalabatid daini. Bareng baca sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Maknanya, Allahumma ya Allah, ini aku a'udzubika, berlindung padamu minal hammi, daripada kebimbangan, wal hazan, daripada sedih hati, wa minal ajzi, berlindung daripada lemah, wal kasal, malas itu penyakit, wa minal jubni, daripada pengecut, wal bukhli, kikir, wa a'udzubika min ghalabatid dain, terlilit utang. Maksud terlilit utang itu kekayaannya lebih sedikit daripada utangnya. Kalau orang punya utang biasa-biasa saja, tapi kewajiban utang itu harus cepat dibayar. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, berlindung jangan sampai terkena terintimidasi, ya, ditekan dengan berbagai aturan yang bertentangan fitrah. Mau dibikamin gua labati dan wakon rijal. Baik, kita lanjutkan. Itu bagi paman tabi'ah hudaya, bagi yang ikut petunjuk, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagaimana bagi orang kafir? Ayat 39. Walladzina kafaru, dan bagi orang-orang yang kafir, yaitu yang ingkar akan perintah Allah dan Rasulnya,
wa kadzabu dan mereka mendustakan bi ayatina pada ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh malaikat atau disampaikan langsung kepada Rasul. Mendustakan mereka itu ulaika, tuh orang macam itu yang kufur, kafir, tidak percaya, ashabun nar, penghuni neraka yang telah diciptakan oleh Allah untuk menjadi tempatnya. Ini bukan aku yang bilang begitu, Allah. Hum, mereka yang kafir itu pihak di dalam neraka khalidun, kekal. Ayat berikutnya ayat 40. Ya Bani Israel. Nah, wahai keturunan Israel, sebenarnya Bani Israel itu kelompok anak-anak Nabi Yakub. Salah satu di antara Nabi Yakub itu Nabi Yusuf. Ya, adiknya Nabi Yusuf namanya Bunyamin. Ya, itu Nabi Yusuf pernah cerita, nantilah pada surat. Ini arafil manam ani, bukan itu ya, itu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Apa ini? Inni ra'aitu ahada asyara kabaw wasyamsa, terus wa qamara ra'aituhum li sajidin. Nanti ayat itu, nanti berikutnya kita akan terangkan. Jadi Bani Israel ini turunan Nabi Yakub. Ya. Artinya Bani Israel ini menurut bahasa itu sama dengan Abdullah. Hebat ya. Tapi ini bahkan mereka kufur. Nah sekarang ini pengikutnya jadi orang-orang Yahudi. Ya, yang menentang kepada ribut dengan Palestina itu, biar nanti bab lain kita ceritakan. Uzkuru, hei orang-orang Bani Israel, ingatlah kamu sekalian, nikmati kepada nikmatku allati an'amtu, yang telah aku berikan nikmat alaikum kepada kamu sekalian orang Bani Israel. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janji padaku. Upi bi ahdikum, ini semana dengan farkuruni adkurkum. You must remember to me, I will remember to you. Apa artinya doa misalnya? Kamu harus ingat padaku, aku akan ingat padamu. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Kalau ayat ini wa aufu bil ahdi, penuhilah janji padaku. Ufi bi ahdikum, aku akan memenuhi perjanjian bagi kamu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada akulah, ini firman Allah, farhabun, kamu harus takut, takwa, tawakal. Takwa itu taknya apa? Tawakal, kopnya, qanaah, wawunya, waroh, alif maksuroh. Alif maksuroh, alif bengkok tuh yang begitu. Kayak iya tapi tidak ada titiknya. Namanya apa? Alif maksuroh. Kata orang Sunda mah alif ngaringkel. Apa? Naon. Nah, alif ngaringkel itu apa? Alif maksuroh. Ulangi, takwa itu taknya tawakal, kopnya qanaah, wawunya waro, alif bengkoknya istiqomah. Takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Qanaah, rik-rik gemi, ada kata Sunda, rik-rik gemi, kalau bahasa Indonesia hemat pangkal, kaya rajin pangkal, pandai. Sebenarnya bisa begitu, sodako pangkal kaya. Beda ya, hemat pangkal kaya, makanya banyak yang bakhil. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Yang benar itu sodako pangkal kaya. Baik, kita lanjutkan. Wa iyaya farhabun, wa aminu, dan berimanlah kamu semua. Bima anzaltu, terhadap apa yang kami telah turunkan kepada Rasulku. Khususnya ini anzaltu, aku turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halnya musaddiqan, membenarkan lima makum terhadap apa yang ada pada kamu sekalian dari Taurat, Zabur dan Injil. Dalam ayat manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Kemudian wala takunu awwala kafirin bihi Bani Israel. Jangan menjadi kamu orang awal kafirin, orang yang awal kafir. Wala tasaru, janganlah kamu menjual belikan, maksudnya menukar di ayati terhadap ayat-ayatku samanan qalilan, dengan hanya harga yang rendah. Pada ayat awal, aduh maaf ya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits, oh itu surat Luqman. Ulaika alladzina tarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wa iyaya fattaqun, dan padaku kamu harus takut. Ya. Kemudian tadi baca sampai ayat mana? Ayat 42. Wala talbisul haqqa, dan janganlah kamu mencampur adukan yang benar. Al haqqa itu kebenaran, bil batil dengan yang batil. Ini la abudu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Itu pengertiannya begitu. Tidak ada toleransi dalam ibadah. Maksudnya lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami dan untuk kamu amal kamu. Begitu. Inilah mana wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa, dan kamu sembunyikan yang benar, wa antum ta'lamun, padahal kamu sadar. Ini saja ceramah Agun pagi ini, kibarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.